2011 akan mempresentasikan tulis dari kelompok kami. Yang mana anggota kelompoknya itu terdiri dari Ali Yusuf Anam Gajar, Rizka juga, saya Anwar Sanjaya Donang, yang selanjutnya itu teman saya Netri. Yang mana topik akan yang kami bahas itu yang pertama globalitas pluralisme agama dan dialog, yang kedua lintas dialog antar agama, yang ketiga jalan melalui dialog, yang keempat sampai di mana dialog itu ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pendahuluan, pluralisme bukan sekedar mengenai keragaman, tetapi melibatkan energi penuh dalam keragaman. Berbeda dengan toleransi, pluralisme melibatkan pencarian pemahaman yang aktif melintasi batas-batas perbedaan. Hal ini tidak sama dengan relativisme yang menilai setiap pendekatan sebagai sama kali tanpa membedakan, tetapi merupakan pertemuan komitmen. Dalam pluralisme, seseorang tidak harus menyerah dari identitas atau nilai agamanya, namun harus menghargai perbedaan agama dalam relasi satu sama lain. Pluralisme didasarkan pada dialog, di mana tujuannya adalah untuk mendefinisikan kesamaan dan perbedaan yang sebenarnya dengan saling memberi dan menerima, mendengar dan berbicara. Dalam pluralisme penting untuk memahami bahwa dialog adalah kunci utama. Melalui dialog yang terbuka dan jujur, kita dapat memperluas wawasan kita tentang keyakinan dan nilai-nilai orang lain. Hal ini memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang lebih baik, saling menghormati dan bekerja sama meskipun perbedaan yang ada. Dengan demikian, pluralisme bukan hanya tentang mengakui keberagaman, tetapi juga tentang menghargai dan merayakan keberagaman tersebut. Semakin kita berkomitmen untuk terlibat dalam dialog yang bermakna, semakin kita dapat memperkuat fondasi masyarakat yang inklusif dan harmonis. Dalam era kontemporer, globalisasi dan media massa telah memunculkan dua fenomena yang berlawanan, budaya sekuler dan konsumerisme di satu sisi, serta peningkatan minat terhadap pencarian identitas budaya dan agama di sisi lain. Fenomena ini disertai dengan munculnya berbagai bentuk fundamentalis agama dari berbagai agama utama seperti Kristen, Islam, Yahudi, dan Hindu di berbagai belahan dunia. Meskipun dampak globalisasi masih menjadi subjek perdebatan, sejumlah sejarah mengkritiknya sebagai bentuk baru dalam neokolonialisme Barat yang lebih terpadu. Namun, pandangan lain menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki sosial, budaya, politik. Selain kontroversi tersebut, dampak positif globalisasi juga diakui seperti mempromosikan gerakan transisional akar rumput yang mendukung demokrasi dan hak asasi manusia serta melindungi keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup. Globalisasi, pluralisme agama dan dialog. Selama periode pemberontakan Arab tahun 2011, gambaran maupun cerita mengenai demonstran dimuat dalam internet seperti Twitter, Facebook, blog langsung, video maupun foto. Dapat dilihat bahwa dunia
dapat merespon perkembangan dari proses tersebut. Munculnya media sosial yang cepat dan juga media digital dapat menghubungkan orang yang tinggal di tempat jauh secara cepat. Globalisasi merupakan istilah yang mulai muncul pada tahun 1990-an pada akhir perang dingin. Banyak orang meyakini bahwa globalisasi merupakan modernitas yang dipercepat. Globalisasi mengisyaratkan jangkauan global kapitalisme. Arus modal juga manusia yang cepat, pemikiran yang bebas dan hilangnya batasan-batasan negara. Perdebatan tentang pengaruh globalisasi masih diperdebatkan sampai sekarang. Beberapa orang memberikan kritik bahwa globalisasi bukan hal baru, melainkan kelanjutan dari kolonialisme Barat dalam versi yang berbeda. Globalisasi merupakan kompresi umum dan waktu, maka hal ini tidak saja membuat orang semakin dekat, namun dapat meningkatkan keberagaman budaya, agama, etnis, ras, dan bahasa yang terdapat di dunia ini. Menurut Thomas Benson, globalisasi memang memberikan sesuatu yang baru. Teknologi komunikasi modern dan koneksi dunia dapat memperkuat jaringan keberagaman tradisional dan komunitas. Kekristenan evangelis sudah lama sebagai media massa dalam memberikan pengaruh dan memberikan pemahaman individualistik tentang video. Negara-negara di Amerika Latin seperti Afrika dan Asia, tokoh-tokoh agama sudah mampu untuk menggunakan radio dan televisi untuk memberitakan Injil kemakmuran. Di agama Islam sendiri, media sosial melahirkan identitas transnasional dan menentang kekuasaan tradisional dan hierarki. Oke, saya lanjutkan masih dengan globalisasi, pluralisme, agama, dan dialog. Di mana teknologi komunikasi modern dan koneksi dunia yang nyaris seketika memperkuat jaringan keagamaan transnasional dan komunikasi diaspora. Kekristenan evangelis telah lama menggunakan media massa untuk menenangkan pengaruhnya dan untuk menyebarkan pemahamannya yang individualistis tentang Injil. Dalam Islam, media dan komunikasi yang murah memungkinkan orang untuk membentuk komunitas virtual, menciptakan identitas tradisional, dan menentang otoritas tradisional dan hierarkis. Kekristenan muncul sebagai sebuah gerakan kecil yang dianiaya oleh kekaisaran Romawi dan berjuang untuk tetap eksis di antara orang-orang yang mengikuti tradisi agama Yunani, Romawi, dan Yahudi. Banyak orang Kristen yang mati sebagai martir karena nilai-nilai agama mereka bertentangan dengan kekuasaan sosial dan kekaisaran. Menghadapi ancaman yang disebut skismatik dan bida pada abad ketiga, Cyprianus Uskup Kartago berusaha memperkuat otoritas para uskup dan gereja dengan menyatakan bahwa tidak ada keselamatan bagi siapapun kecuali di dalam gereja. Awalnya ditujukan kepada orang-orang yang sudah berada di dalam gereja sebagai sebuah peringatan proklamasi. Cyprianus ditujukan kepada orang-orang non-Kristen setelah abad ke-5 dan selama abad pertengahan. Dalam The New Religious America, Diana F. dan dari Universitas Harvard berpendapat bahwa Amerika Serikat telah berubah dari negara Kristen menjadi negara yang paling beragam secara agama di dunia. Dia dan rekan-rekannya di Pluralis Project di Harvard telah melakukan penelitian etnografis dan penelitian lainnya untuk mendokumentasikan ledakan agama-agama non-Kristen untuk masyarakat multireligius Amerika. Interaksi antara kelompok agama yang berbeda dan dampak-dampaknya terhadap kehidupan sipil kota ini dapat membanggakan diri sendiri sebagai kota yang paling beragam secara agama di dunia. Sekitar 800 dari 8,21 juta penduduk kota ini adalah Muslim, dan banyak diantaranya yang telah menetap di New York selama berbagai generasi.
Seperti halnya di negara Katolik dan Yahudi terlebih dahulu, umat Islam di New York berusaha untuk menjadi bagian dari kota dan negara ini. Alih-alih model eksklusivis yang menutup pintu bagi orang asing, seperti undangan-undangan pengucilan Tionghoa pada tahun 1882, dan model asimilasionis yang menggembar-gemborkan Amerika sebagai tempat peliburan. Model pluralisme agama telah mendapat popularitas dalam beberapa dekade terakhir. Pluralisme bukanlah keragaman saja, tetapi keterlibatan yang penuh energi dengan keragaman. Kedua, pluralisme lebih dari sekedar toleransi yang merupakan landasan tipis untuk interaksi dan keterlibatan. Sebaliknya, pluralisme adalah pencarian pemahaman secara aktif melintas garis-garis perbedaan. Ketiga, pluralisme bukanlah relativisme yang menerima pendekatan yang berbeda sebagai sesuatu yang sama validnya tanpa diskriminasi, tetapi merupakan perjumpaan komitmen. Seseorang tidak perlu melepaskan identitas atau nilai-nilai agamanya, tetapi harus menghargai perbedaan agama. Tidak dalam isolasi, tetapi dalam hubungan satu sama lain. Akhirnya, pluralisme didasarkan pada dialog yang berusaha untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan yang nyata, dan dalam prosesnya pada saling memberi dan menerima, mendengarkan dan juga berbicara. Bagi orang-orang Kristen konservatif yang pengaruhnya dalam masyarakat Amerika semakin kuat, model pluralistik berisiko menghilangkan keunikan dan klaim bahwa Kristen adalah agama yang benar. Gereja Kristen harus bersikap menghadapi realita baru bahwa di mana kekuatan kolonial telah runtuh dan negara-negara itu baru bangkit seperti itu ya. Dimana menurut Raymond sendiri, dia mengatakan dalam mencatat bahwa dialog ini menjadi kata kunci baru ya, dimana setelah itu tekanan politik kolonial pada saat itu. Dalam konteks gereja Kristen juga dialog ini menjadi esensi untuk memahami dan menjawab tuntunan ini. Berbagai pemahaman dan budaya harus diakui serta dihormati setiap para gereja itu. Jadi gereja ini perlu membuka diri agar untuk mendengarkan dan belajar dan berbagi dengan komunitas-komunitas yang berada pada saat itu. Hal ini hanya melalui dialog yang inklusif saja, gereja Kristen dapat membangun hubungan yang kokoh dengan masyarakat pasca kolonial pada saat itu. Kemudian dengan demikian bahwa dialog dalam gereja Kristen pasca Perang Dunia Kedua ini menjadi sebuah jembatan untuk memperkuat hubungan dengan komunitas yang berbeda budaya dan sekaligus memperkaya pemahaman dan praktek gereja itu sendiri. Jadi di berbagai tingkat dialog terjadi antara para pemimpin agama dalam pertemuan-pertemuan ekumenis cendekiawan yang di tempat akademis seperti itu, serta ditingkatkan lokal antara jemaat-jemaat mula-mula pada saat itu. Dialog ini memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk saling bertukar pandangan, bertukar pikiran juga, memahami perbedaan dan mencari titik temu dalam upaya memperkuat toleransi dan kerjasama lintas agama itu. Dan pertemuan ekumenis antara para pemimpin agama penting juga dalam menciptakan dialog lintas agama yang harmonis dan membuka jalan bagi kolaborasi dalam memecahkan masalah sosial dan kompleks pada zaman itu. Setelah kita merenungkan dari bagaimana saya menjelaskan di atas, kita merenung tentang periode yang telah berlalu. Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa
konsep dialog telah berevaluasi seiring berjalannya waktu. Pada awal tahun 2000, bukan tahun 2000, tapi pada awal abad ke-20 itu misi gereja pada saat itu menjadi pusat dari upaya pencapaian tujuan agama dan penyebaran agama pada saat itu juga. Kemudian dalam konteks misi gereja di abad yang ke-20 ini juga dialog bukan hanya menjadi alat untuk komunikasi antara agama saja, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap ajaran agama tertentu. Jadi gereja menggunakan dialog sebagai cara untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa dicatat bahwa konsep dialog pada waktu ini mungkin memiliki kecenderungan untuk lebih bersifat menolong, monolog. Di mana upaya konferensi dan penyebaran agama masih menjadi agama utama seperti itu. Jadi pada abad yang ke-20 ini membawa perkembangan awal dalam memahami penting dialog antara agama dan penguatan hubungan lintas agama. Jadi seiring berjalannya waktu ini, konsep dialog dalam konteks misi gereja telah mengalami transformasi untuk lebih inklusif dan saling menghormati antara agama. Pada tahun 1960 dan 1970 ini, ketika kegiatan yang berkaitan dengan dialog mulai mendapat momen baik di gereja Katolik maupun Protestan setelah Vatikan II ini, yang dimana pada tahun 1971 itu dibentuknya DGD yang membentuk subunit dialog umat beragama dan ideologi, yang dimana subunit ini memfasilitasi pertemuan dengan para pemimpin agama dari tradisi-tradisi lain dan mengundang komunitas-komunitas Kristen yang memiliki pengalaman dalam kehidupan konteks pluralisme ini. Mereka berbagi pengalaman mereka untuk menciptakan pemahaman antara agama yang lebih dalam dan memperkuat kerjasama lintas agama, di mana dialog ini antar agama secara bertahap mulai dipisahkan dari misi dan penginjilan dengan fokus dan tugas-tugas yang berbeda. Jadi salah satu alasan adalah karena gereja misionaris telah dikritik sebagai alat imperialisme budaya yang melayani ekspansi kolonial. Oleh karena itu, dialog antar agama tidak boleh bertujuan untuk mengkonferensi atau melakukan dakwah dengan asumsi bahwa agama Kristen lebih unggul daripada agama-agama lintas lainnya begitu. Dari jalan melalui dialog, penafsiran Kristen dalam mengalami berbagai perkembangan makin sederhana, mencerminkan keberagaman pemikiran dan pendekatan dalam memahami ajaran dan praktik Kristen. Berbagai cara penafsiran yang beragam ini telah berkembang hingga mencapai titik di mana dialog antara umat beragama menjadi suatu keharusan utama, baik di dalam URC maupun dalam Gereja Katolik Roma. Hal ini menjadi landasan teoritis untuk mengadakan dialog secara resmi di kedua komunitas tersebut. Dalam hal ini, dialog bukan hanya menjadi sekedar pilihan, tetapi menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi komunitas Kristen. Melalui dialog, mereka dapat memperluas pemahaman mereka dengan keyakinan dan praktik agama mereka sendiri, serta membangun pemahaman yang lebih mendalam dengan keyakinan dan praktik agama lain. Melampaui jabatan perkembangan pemikiran gereja Katolik dapat dilihat
dapat dilihat dari interaksi teolog-teolog individu yang kreatif dan ajaran otoritas dari Paulus dan konsili-konsili. Penyebab terjadinya konsili Vatikan II ialah pendalaman yang dilakukan oleh para teolog mengenai makna ajaran Katolik dalam hubungannya dengan situasi dunia yang berubah. Para teolog berperan penting dalam konsili Vatikan II, di mana para teolog berperan dalam klarifikasi dan mengembangkan gagasan yang ada dalam konsili tersebut. Walaupun dengan konsili Vatikan II tidak khusus menganggap bahwa agama lain mempunyai sarana keselamatan, namun terbuka untuk interpretasi. Paul Winter berpendapat bahwa memang hal ini mengikuti pandangan Katolik mengenai agama, bahwa semua agama memiliki unsur-unsur kebaikan dan juga kebenaran sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam konsili. Dengan demikian, maka umat Katolik dapat mengikuti pemahaman Winter mengenai pemahaman tentang misi Kristen sebagai pelayan kepada agama-agama daripada penginjilan kepada para anggotanya. Namun terdapat sebagian besar teolog Katolik terus mengajarkan mengenai Kristen bukan hanya agama yang benar, tetapi juga Kristen merupakan agama yang mutlak, di mana Kristen merupakan tujuan akhir sebagai agama lain. Melalui pemahaman ini, Winter mengatakan bahwa terdapat masalah yang muncul disebabkan oleh pemahaman tersebut, dan doktrin tersebut juga telah menjadi pusat perdebatan. Terdapat kritikan mengenai belahan ini. Hal tersebut disebabkan sifatnya yang banyak menyinggung umat Katolik dalam kehidupan dan gereja. Namun hal ini dikhawatirkan di sini adalah efek yang timbul di saat berdialog dengan pihak luar. Terdapat ketergangguan di mana ada keharusan untuk berdialog dan penekanan terhadap keyakinan. Walaupun ada kombinasi antara sikap absolut dan pengakuan akan penyelamatan pada agama lain, kombinasi tersebut mendorong pemahaman bahwa agama Kristen merupakan satu-satunya tujuan akhir di mana setiap agama dipenuhi. Paul Winter menjelaskan dalam tulisannya, dia menjelaskan mengenai hubungan antara Kristen dan agama-agama dunia, menggambarkan agama-agama merupakan bentuk kedatangan atau aspek bertanggung pencarian jalan dan pencarian jalan. Dapat dilihat bahwa hal tersebut sama dengan penelitian lama atau yang disusun dalam Konsili Vatikan II. Agama-agama di luar Kristen disebut sebagai tersendiri akan kehadiran Tuhan yang hadir, sehingga kebutuhan kehidupan agama dapat ditemukan dalam Kekristenan. Terdapat dua tokoh yang tidak setuju dengan pemahaman tersebut, dan Sago menulis bahwa gereja mempunyai peran dalam mengadakan tanda maupun sakramen bagi semua manusia. Kristen harus membuat seorang muda menjadi seorang muda yang lebih baik, sedangkan Maurier memprotes dengan lain. Kekristenan merupakan kebenaran yang pasti. Jika demikian, maka kemutlakan kewajiban Allah kepada manusia hanya kepada agama-agama lain untuk pindah ke Kekristenan. Kesiapan Katolik terhadap umat Kristen berubah melalui proses diskusi. Catatan yang hampir tidak ada dalam pengumuman resmi dalam gereja-gereja sedunia maupun dalam anggota Protestan dalam diskusi ekumenis. Kecemasan yang diwariskan adalah mencoba untuk membatasi Allah
akan tetapi harus mengambil risiko untuk kehilangan warisan hidup pelayanan kepada Allah dan manusia. Dalam kesiapan untuk mengambil risiko, Allah dapat ditinggalkan untuk turut memberikan semuanya. Stephen Neil merupakan seorang pemimpin utama dalam diskusi. Ia menegaskan bahwa orang yang percaya akan Yesus sebagai kebenaran Allah, orang tersebut tidak dapat meninggalkan hal ini dan Kristen. Namun orang tersebut seharusnya mengajukan diri ke sekolah dengan kepercayaan lain. Dalam hal ini, orang tersebut harus siap untuk percaya bahwa mungkin saja dengan kepercayaan yang lain ia mendapatkan pemahaman yang baru. Neil mengatakan bahwa sebagian dari hasil dialog iman diuji, disucikan, dimodifikasi dan diperkuat. Bagi Neil, gereja mempunyai peran dan tugas yang besar di mana gereja Kristen harus terlibat lebih dalam terhadap kepercayaan di luar Kristen. Terdapat sebuah dialog yang mempertemukan dewan gereja-gereja dengan orang-orang yang berkeyakinan lain. Dalam dialog ini membahas tentang apakah memerlukan keterbukaan perubahan dalam kepercayaan Kristen. Terdapat juga tokoh teolog Protestan membahas sifat dari teologi Kristen mengenai keterkaitannya dengan sejarah agama-agama. Paul Lee merupakan seorang yang tidak sepenuhnya meninggalkan sejarah agama-agama, namun dia mengusulkan agar para teolog dapat kembali untuk melakukan penafsiran Kristen pada konteks fenomena global. Menurut dia, bukan sejarah agama melahirkan fenomenologi agama yang utama menerima iman Kristen. Dia menganggap bahwa semua agama mempunyai landasan sakramen maupun unsur-unsur mistik dan kebenarannya masing-masing. Bisa nggak dipresentasi poin-poin saja? Kan mereka sudah diberikan kebetulan, itu ambil mau 1 jam baru berbuka ke itu. Atau hari kita masuk dalam yang kedua itu sumber evaluasi kritis, yang dimana dengan menempatkan manusia sebagai pusatnya, dialog dapat lebih mudah terjadi dan lebih efektif dalam membangun hubungan yang saling menghargai dengan memahami bahwa setiap individu itu memiliki nilai yang martabatnya yang sama. Jadi dialog antara agama dapat menjadi lebih berarti dan bermanfaat melalui pendekatan ini, kesempatan untuk saling belajar dan menghormati keyakinan dan nilai-nilai yang berbeda dari yang terwujud dari berbagai agama tersebut. Nah, di mana dalam menurut John Hicks yang ini teman saya sudah menjelaskan tadi juga bahwa teori yang menjelaskan apa yang umum untuk semua agama serta perbedaannya ini penting untuk mengadopsi pendekatan Kristus sentris, yang dimana Hicks ini juga telah menguraikan bahwa ada landasan transenden dari segala eksistensi, termasuk eksistensi pribadi atau penciptaan yang tidak tercipta dari alam semesta, seperti itu. Jadi dalam pandangan banyak umat Buddha juga meskipun semua agama berusaha meskipun semua agama berurusan dengan realita yang sama, namun kebanyakan dari mereka tidak sepakat dengan pendapat dari John ini bahwa tentang realita sebagai landasan transenden dari segala eksistensi gitu. Jadi termasuk eksistensi pribadi seperti itu. Lanjut. Kita masuk lagi di dialog hubungan interkepercayaan. Nah, di dalam dialog interkepercayaan itu dialog berbagi dalam hubungan antara keyakinan terjadi ketika kedua belah pihak itu yakin dengan banyak hal seperti itu. Jadi kebenaran ini tidak dapat dicapai tanpa keyakinan yang kuat dari berbagai pihak agama lainnya. Jadi dengan demikian dialog antara keyakinan dapat
menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman, memperluas wawasan, serta menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai dalam keragamaan keyakinan seperti itu. Jadi beberapa pemikiran seperti Ginter, ini juga menentangkan sikap dogmatis. Mereka berpendapat bahwa penolakan terhadap ketinggian bukti dapat mengindikasikan kurangnya keyakinan yang nyata. Seperti itu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada melampaui dialog sampai di mana. Adapun dialog yang terjadi itu hampir sepenuhnya tentang bagaimana cara kita mencapai dialog yang sejati. Hal ini dihubungkan dengan dua alasan. Adapun alasan yang pertama ialah gagasan melampaui dialog itu harus melampaui apa yang dipahami dan merupakan bentuk akan partisipasi Kristen yang tepat akan dialog. Sehingga kita sebagai orang Kristen harus berusaha untuk melampaui dialog yang tidak memadai sehingga memunculkan dialog yang otentik. Dan yang kedua, dialog yang otentik itu haruslah secara naluri yang membawa agar melampaui diri sendiri, yang artinya dialog yang otentik itu dapat mengubah pesertanya sampai pada perkembangan yang baru yang harus diikuti dalam dialog. Yang mana dialog yang paling penting menjadi dialog dengan komunitas yang mengesankan dalam mencapai pemahaman, wawasan, pengalaman yang khas, kehidupan komunitas atau karakter, sehingga kita sebagai orang Kristen dapat memiliki banyak hal untuk dipelajari, baik dari mereka yang beragama ataupun tidak beragama, dan terlepas dari akan keberbedaan dari mereka yang tidak Kristen. Adapun dialog ini memiliki perwakilan dari kelompok tersebut yang menjadi pertama dan terutama sebagai kepentingan bersama orang Kristen. Sehingga adapun dalam dialog juga memiliki resiko yang dimaksud di sini ialah ketika sedang mendengarkan seseorang kita terpaksa untuk berubah pikiran yang berubah secara lebih sekadar permukaan. Teori dialog Kristen ambigu karena keinginannya untuk memperlakukan resiko tersebut kepada mitra. Ada juga pertanyaan terkait apakah seseorang dapat memainkan peran perwakilan dan membiarkan diri untuk berubah melalui dialog. Mungkin transformasi yang terjadi pada individu itu terlibat karena menimbulkan kecurigaan yang diantara mereka yang awalnya mereka sebagai mewakili, tetapi perubahan di antara para pemimpin, jika mereka benar-benar pemimpin, akan dapat mempengaruhi akan komunitas yang mereka pimpin tersebut. Sehingga perubahan para pemimpin yang seperti halnya Katolik dan Yahudi yang dihasilkan dari dialog dapat mengubah hubungan Katolik dan Yahudi pada banyak tingkat dalam jangka waktu tertentu. Dan jika dialog Kristen Yahudi mengubah kristologi oleh orang Kristen yang berpartisipasi, dan jika ini memang benar merupakan kelompok Kristen yang representatif dan berpengaruh, maka anti-Yudaisme mungkin dapat diatasi dari karya kristologis dan sering waktu akan melalui khotbah dan pendidikan Kristen dapat mempengaruhi. Dapat kita lihat dalam penyatuan dua komunitas, yaitu dari Kristen dan Yahudi. Menurut Richard Niebuhr dengan cepat menunjukkan bahwa hal ini termasuk mengubah akan ingatan individu sejarah, yang mana Niebuhr mengatakan pada 1941 yaitu tentang perpecahan dalam Kristen dan cara menyelesaikannya. Dia mengatakan tidak akan ada persatuan antara Katolik dan Protestan sampai melampaui atau melalui ingatan yang bersama tentang Yesus Kristus. Yang pertama yaitu bertobat dari dosa Petrus, yang kedua bertobat dari dosa Luther, sampai pada orang Kristen harus mengikuti Thomas Aquinas sebagai salah satu bapa mereka, dan Inquisi sebagai dosa mereka sendiri, dan Ignatius Loyola sebagai salah satu reformator mereka sendiri, sampai orang Katolik telah menjadikan Luther dan Calvin sebagai santo serta melakukan pertobatan atas nasionalisme Protestan dan menerima Sterilimeser dan Earth sebagai teori mereka. Yang mana Niebuhr terkejut akan perubahan yang telah terjadi ke arah yang seperti yang dia tunjukkan, yaitu setidaknya pihak Katolik sejak Konsili Vatikan II, mimpi eskatologis yang sekarang menjadi kenyataan sama seperti Niebuhr prediksi, yaitu Protestan dan Katolik sekarang bekerja sama sebagai orang Kristen dari sejarah bersama kita. Nah, adapun penekanan transformasi
reformasi kekristenan, yaitu dialog yang otentik dapat membawa kita lebih jauh dari sekedar dialog, yang mana tujuan Kristen tidak hanya tentang penyelamatan dan pemurnian akan kekristenan, atau bahkan ini harus demi kebaikan orang lain juga. Namun harapan orang Kristen ialah membuat perbedaan pada orang lain melampaui dialog yang tidak boleh disembunyikan. Sekarang jelas bahwa dialog berbeda dari penyaksian yang lebih konvensional dalam hal memberikan kontribusi kepada komunitas agama sebagai komunitas, bukan mengubah setiap orang menjadi Kristen, melainkan ini komunitas agama itu harus berfokus kepada komunitasnya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya kesimpulan. Oke. Masuk di kesimpulan, di mana manusia sebagai dasar dialog memainkan peran kunci dalam menciptakan pertemuan yang inklusif dan membuka peluang untuk saling memahami perspektif yang berbeda dengan menempatkan manusia sebagai titik pusat dialog, dan juga dialog menjadi lebih mudah terjadi dan lebih efektif dalam membangun hubungan yang menghargai satu sama lain, dan juga pengakuan bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama sangat penting dalam menjalankan dialog antar agama yang bermakna dan bermanfaat. Jadi kami kelompok setuju dengan pendapat dari pendapat Neki, John, dan Kinter bahwa agama-agama telah mengalami perubahan sepanjang sejarah. Kemudian perubahan ini dapat dilihat dari evolusi praktik keagamaan dan interpretasi teks suci dan adaptasi terhadap perkembangan sosial dan budaya. Nah, seperti kita mengambil salah satu contoh dari perubahan dalam agama, yaitu agama Kristen, yang dimana setiap globalisasi setiap berputar dari ada mulai dari ortodoks, datang dari ortodoks, Katolik, langsung ke kami, Kristen Protestan gitu. Jadi itu saja. Selanjutnya kepada anggota kritis, yaitu kami setuju akan pernyataan Hick dan Kinter yang menyoroti sebuah aspek yang penting dalam konteks dialog antaragama, yaitu perlunya akan fleksibilitas dan keterbukaan kita sebagai orang Kristen dalam memahami serta berinteraksi dengan keyakinan lain, yang mana melakukan dialog yang terbuka pastinya membutuhkan akan kesediaan untuk mengubah akan pandangan kita miliki dan komitmen tertentu terkait doktrin-doktrin agama yang kita pegang, sehingga kebenaran dan pengetahuan mungkin bisa menjadi berkembang serta berubah akan seiring waktu. Dan ini juga serupa dengan pandangan dinamis tentang agama-agama itu sebagai gerakan hidup yang berubah-ubah dan bukan sebagai entitas monolitik yang tidak berubah. Oleh karena itu, pendekatan yang diusulkan oleh Hick dan Kinter itu menambah dimensi yang penting dalam kita memahami bagaimana keyakinan agama dapat berinteraksi secara produktif dalam masyarakat yang semakin global dan beragama. Dalam konteks dialog antaragama, pengakuan akan nilai-nilai universal dan keberagaman keyakinan memang menjadi landasan yang sangat penting. Ini membantu kita dalam membangun pemahaman serta kerjasama antara individu dan komunitas yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang terbuka serta inklusif yang telah diusulkan Hick dan Kinter itu dapat membantu kita untuk membuat atau membangun dialog yang saling menguntungkan antara individu dan komunitas agama yang berbeda. Demikian dari presentasi kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 11. Nah, silakan. Kelompok 11 cuma punya waktu 20 menit, jadi susah 1 jam. Silakan jawab langsung pertanyaan dari kelompok penanggap ya. Silakan. Silakan, ada 3 pertanyaan itu. Saya akan menjawab dari pertanyaan yang sudah diberikan, yaitu
bagaimana dialog dapat mempengaruhi dinamika sosial dalam komunitas. Mungkin dapat kita lihat pengaruh dialog yang dalam dinamika sosial itu dimulai dari membangun serta memperkuat akan pemahaman kita yang mananya sebelumnya kita selalu menimbulkan prapaham atau akan kecurigaan dengan keperbedaan yang dari kita itu akan sirna dalam melalui dialog sehingga kita dapat membangun toleransi yang dapat menguntungkan kita satu sama lain sehingga kita sebagai komunitas dapat memahami serta mengenali akan praktik-praktik agama yang berbeda dan kita juga dapat membangun hubungan yang lebih kuat serta percaya walaupun adanya latar belakang yang berbeda yang kita miliki serta pastinya kita akan dapat memperluas akan perspektif kita sebagai komunitas yaitu untuk memahami agama-agama lain serta dapat menciptakan akan lingkungan-lingkungan yang lebih inklusif serta terbuka. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan? Saya menambahkan sedikit bahwa di dalam PPT makalah kami bahwa dialog memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi dinamika sosial dalam sebuah komunitas yang dimana melalui dialog anggota komunitas dapat saling berinteraksi, bertukar pikiran yang tadi sudah saya jelaskan di makalah tadi bahwa dan memahami sudut pandang masing-masing gitu. Jadi proses dialog ini memungkinkan terciptanya pemahaman bersama, penyelesaian konflik secara damai serta peluang untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama gitu. Dalam pemikiran kelompok juga dialog dianggap sebagai sarana yang efektif untuk menciptakan kedekatan antara individu, mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan satu sama lain gitu. Dengan demikian bahwa dialog yang baik dapat membentuk hubungan sosial yang harmonis dan memperkuat solidaritas di dalam komunitas. Sehingga penting bagi setiap anggota komunitas untuk aktif terlibat dalam dialog dan memberikan ruang bagi pendapat-pendapat yang berbeda. Dengan demikian bahwa komunitas dapat tumbuh dan berkembang secara positif serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan membangun. Saya akan coba menjawab nomor 3 di mana bagaimana memastikan partisipasi penuh dan inklusif dari semua kelompok termasuk perempuan dan minoritas dalam dialog antar agama. Untuk memastikan partisipasi penuh dan inklusif dari semua kelompok termasuk perempuan dan minoritas dalam dialog antar agama ini yaitu memberikan ruang yang aman dan terbuka untuk semua pihak berpartisipasi tanpa rasa takut ataupun diskriminasi gitu. Kemudian yang kedua itu memastikan representasi yang seimbang dari semua kelompok dalam pengambilan keputusan dan pemilihan narasumber gitu yang lebih tepat atau lebih mengenal semua agama begitu. Jadi dia bisa mengayomi dari semua agama tersebut gitu. Ada yang mau menambahkan? Saya dengan nomor 3 di mana siapa namanya? Arif. Dimana kita harus mengadakan pelatihan dengan kesetaraan gender dan inklusif bagi semua peserta dialog, mendengarkan
dengan seksama pandangan dan pengalaman dari semua peserta tanpa mengesampingkan suara minoritas. Memastikan bahwa program-program dialog diantaranya mencerminkan keberagaman budaya dan keyakinan yang ada dalam masyarakat. Dengan mengikuti langkah-langkah ini diharapkan partisipasi penuh dan inklusif dari semua kelompok dalam dialog antara agama dapat tercapai. Silakan masih ada lagi. Pertanyaan nomor 2 belum dijawab. Oke, mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 2. Apakah ada contoh nyata di mana dialog ini berhasil dalam menyelesaikan konflik sosial atau politik? Mungkin contoh nyatanya itu sudah kami jelaskan dalam paper kami, yaitu pada konferensi Vatikan II, yang mana melalui dialog antar agama ini dapat memberikan hak setiap individu untuk kebebasan beragama, sehingga ketika seseorang menginginkan beragama Yahudi serta Katolik itu diberi kebebasan, serta ditolak untuk paksaan akan menganut sebuah agama, yang mana dalam dialog antar agama juga dapat memberikan nilai kebenaran akan agama dari agama-agama lain, sehingga ketika konferensi ke Vatikan II seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu dapat membangun akan kerjasama, akan seperti yang kita ketahui pada Kristen dan Yahudi, yang mana Yahudi diberi kebebasan untuk beragama, untuk menganut agamanya sendiri, walaupun dibaliknya mereka masih ada kekurangan seperti itu. Mungkin itu. Silakan kelompok ada lagi? Sudah. Oke. Kelompok penanggap silakan. Kelompok 5. Mana kelompok penanggap boleh katakan? 1 orang aja. 3 orang. Oke, silakan. Silakan. Masih ada yang perlu dipertegas atau belum puas atau wakil gitu atau gimana? Silakan. Duluan. Oke, terima kasih. Kita akan sama saya depan ini 120. Pertanyaan saya singkat saja untuk teman-teman kelompok. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa pluralisme agama tidak disamakan dengan relativisme agama? Itu saja, terima kasih. Oke. Silakan satu lagi. Baiklah teman-teman, dalam paper teman-teman di halaman 19 dikatakan bahwa dialog memiliki perwakilan dari kelompok yang menjadi pertama atau terutama sebagai kepentingan bersama atau referensi. Adapun dalam mewujudkan keberhasilan dialog memiliki risiko. Risiko yang dimaksud ialah ketika sedang mendengar seseorang terpaksa dengan bicara jadi sekedar permukaan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana menjaga agar dialog antar beragama tidak hanya menjadi alat untuk menyebarkan suatu agama atau ajaran tertentu? Muncul di pertegas. Pertanyaannya adalah bagaimana menjaga agar dialog antar beragama tidak hanya menjadi alat untuk menyebarkan suatu agama atau ajaran tertentu? Tidak hanya menjadi alat untuk menyebarkan suatu agama atau ajaran tertentu. sudah. Ulang mereka bilang berapa? Pertanyaan saya kan, Sekarang saja berapa? bagaimana menjaga agar dialog antar beragama tidak hanya menjadi alat untuk menyebarkan suatu agama atau ajaran tertentu? Silakan. Kak, mungkin pertanyaan yang Irfan tadi. Irfan tanya gimana supaya pluralisme itu tidak jadi relativisme gitu kan? Oh, relativisme. Nah, kelompok perlu jelaskan pluralisme dan relativisme itu apa?
Itu bagaimana cara dialog antar agama ini dapat mempertahankan atau dapat tidak memberikan akan ajaran agama lain seperti itu. Itu enggak, Bro? Lanjut. Bukan, dia bilang tuh gimana supaya dialog itu tidak menjadi alat untuk menyebabkan agama tertentu gitu. Oke, mungkin yang perlu diketahui kembali yaitu dalam presentasi kami atau dalam paper kami juga dialog antar agama ini berfokus kepada bagaimana cara kita untuk memandang akan pluralitas bukan sebagai akan untuk menjatuhkan sama-sama satu sama lain atau apa, tetapi untuk memahami yang dimana akan pluralitas ini bahwa adanya kebenaran-kebenaran lain di luar Kristen, sehingga ketika seseorang menjadi pemimpin akan agama tersebut perlunya untuk diingatkan kembali akan ketika seseorang menginginkan akan perubahan, tetapi bukan kepada perubahan yang untuk mengubah kepercayaan, tetapi hanya ini mungkin sudah dijelaskan tadi teman saya, itu lebih ke arah untuk mereformasinya kembali serta memperbaruinya menjadi agama yang lebih baik seperti itu. Sehingga ketika seseorang contohnya melakukan dialog menjelaskan agama A dan kita yang B menjelaskan agamanya, itu bukan seakan-akan semata-mata kita mengenalkan agama kita, tetapi supaya adanya kebersamaan atau keterhubungan dari agama yang mereka miliki seperti itu. Mungkin. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari nomor 1, di mana dalam makalah kami itu kita bisa lihat berjalan melalui dialog itu, di mana pluralisme saya baca soalnya dulu supaya jangan keliru. Bagaimana pluralisme agama tidak dapat dengan realitas. Dalam makalah kami itu juga pluralisme ini sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pluralisme agama menekankan keragamaan keyakinan dan praktik keagamaan, sementara realitas ini memandang segala keyakinan sebagai sama nilainya begitu. Namun dalam konteks pluralisme agama tidak dapat dianggap bahwa semua keyakinan merupakan satu sama lain, di mana sebagai gantinya menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan adalah kunci utama yang tadi sudah saya jelaskan di makalah, bahwa itu adalah salah satu kunci utama adalah dialog itu untuk dalam menciptakan harmonis di antara umat beragama. Jadi meskipun realitas mungkin memperlakukan semua keyakinan secara sama, tetapi pluralisme agama menekankan pentingnya memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada seperti itu. Ada lagi bocah? Silakan. Teman-teman kelompok presentasi. Lalu apa pedoman atau kriteria yang dapat digunakan dalam dialog antar agama untuk membedakan antara pluralisme dan relativisme ketika mengidentifikasi kesamaan dari perbedaan agama-agama ini? Yang dipakai dalam antar agama untuk mengidentifikasi akan relatif pluralitas serta dan relativitas begitu kan? Apa pedoman untuk ini supaya Dengan dialog itu dalam dialog ya? yang dalam dialog tadi dia udah sambil kita saling mengenali atau membicarakan satu sama lain akan agama yang kita miliki, sehingga kita mengenali dan menghargai akan
sebuah kebenaran atau absolut yang dimiliki akan kebenaran agama-agama tersebut. Bedanya dengan relativisme ini tadi, semua agama memang setara, tetapi mereka tidak memandang akan nilai-nilai tersebut. Sehingga mereka tidak menganggap sebuah kebenaran dari agama, tetapi mereka lebih menolak atau menghindari akan penilaian-penilaian tadi. Sehingga dialog yang ada mungkin ini mungkin agak lanjut. Mungkin mereka akan kesulitan dalam mendialogkan karena tidak ada kebenaran akan nilai yang mereka miliki, seperti itu. Ada dari kelompok yang menjawab? Oke, tidak ada lagi ya. Jadi